Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Kembali lagi bersama saya Pastor Bani Firdaus. Bagaimana nih kekasih Tuhan kabarnya? Wah, ya, tidak terasa ya, kita satu minggu berlalu, dan saya selalu berharap dan berdoa agar kekasih Tuhan berada dalam kondisi baik-baik saja di dalam segala hal. Kekasih Tuhan, pernahkah Anda merasa kecewa karena Tuhan itu terlalu baik pada orang yang paling Anda benci? Bayangkan, Anda kehilangan semua orang yang Anda cintai karena satu kelompok. Mereka membunuh dengan brutal, membakar rumah-rumah, dan menghancurkan semua yang berarti bagi Anda. Lalu suatu hari, Anda melihat mereka tersungkur, menangis, dan Tuhan mengampuni mereka. Bukan menghukum ya, mengampuni mereka, bukan membalas, tapi justru memulihkan mereka. Itulah yang dialami oleh Immaculée Libagisa, seorang wanita Rwanda yang kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya dalam genosida tahun 1994. Selama 91 hari, ia bersembunyi di kamar mandi kecil dengan 7 wanita lain, berdiam dalam ketakutan sambil mendengar nama mereka diteriakkan oleh pembunuh di luar dinding. Namun, saat perang usai dan dunia mengira ia akan menuntut balas, ia justru berkata, "Saya memutuskan untuk mengampuni mereka. Karena jika Tuhan bisa mengampuni mereka, siapa saya untuk tidak melakukan hal yang sama?" Kalimat ini terdengar indah, kecuali jika Anda yang menjalaninya. Ini bukan kalimat sembarangan. Ini tidak mudah bagi kita yang menjalani peristiwa seperti itu. Pengampunan bukan hanya tentang kebesaran hati. Pengampunan adalah pergulatan batin yang menghancurkan logika, melawan harga diri, dan mematahkan keinginan untuk menjadi yang paling benar. Terkadang kita merasa sakit hati ya kekasih Tuhan secara manusia ketika melihat musuh kita atau orang yang menyakiti kita dipulihkan Tuhan. Kita bisa secara spontan berkata, "Loh, kok Tuhan memberkati dia? Wah, bagaimana sih Tuhan ini? Dia itu sudah menipu saya, menyakiti saya. Harusnya biarkan saja Tuhan, dia itu jatuh, tertimpa banyak masalah." Kekasih Tuhan, hari ini kita akan refleksi tentang ketika Tuhan menyayangi musuhmu lebih dari egomu. Kita akan belajar dari Nabi Yunus, seorang nabi Tuhan yang merasa benar, kecewa karena Tuhan justru memilih untuk mengasihi musuhnya. Ya, inilah sebuah gambaran nyata dalam kehidupan kita semua. Kita inginnya Tuhan menghancurkan musuh kita, orang-orang yang telah menyakiti hati kita, orang-orang yang telah menipu kita, orang-orang yang telah ngejak bisnis kita. Tetapi justru Tuhan, ada satu titik, Tuhan itu sepertinya membela musuh kita. Kekasih Tuhan, ada 3 poin mengapa Tuhan menyayangi musuh kita. Poin yang pertama, Tuhan itu tidak berpihak pada luka kita, tapi pada jiwa yang mau bertobat. Ya, poin yang pertama adalah Tuhan itu tidak memihak pada luka kita, tetapi pada jiwa yang mau bertobat. Kita baca di Yunus 4 ayat yang kedua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang,
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kasih Tuhan, ini bukanlah pujian tulus dari Yunus. Ini adalah sindiran getir dari seorang nabi yang merasa dikhianati oleh belas kasihan Tuhan. Yunus tidak marah karena Tuhan jahat. Ia marah karena Tuhan terlalu baik, terutama kepada orang yang menurut Yunus tidak pantas dikasihi. Kitab Yunus bukan hanya tentang nabi yang ditelan ikan, itu hanya bagian dari perjalanan batiniah yang jauh lebih kompleks. Kisah ini adalah tentang konflik antara keadilan manusia dan belas kasih Tuhan. Nabi Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ibu kota bangsa Asyur, musuh besarnya bangsa Israel. Coba bayangkan ini, kekasih Tuhan ya. Ini harusnya menurut logikanya manusia secara normal, kalau saya menempatkan diri pada Yunus, saya juga akan berkata hal yang sama. Tuhan, itu musuhku loh, itu musuhnya bangsa Israel. Ngapain kok Tuhan nyuruh saya pergi ke Niniwe? Bangsa Asyur itu dikenal kejam, brutal, dan sadis. Mereka menyiksa tahanan perang, mempermalukan wanita, dan memperbudak anak-anak Israel. Jika Yunus hidup di masa sekarang, mungkin dia akan berkata, Tuhan, jangan main-main Tuhan. Itu bukan tempat untuk pertobatan, itu tempat untuk hukuman. Tapi kasih Tuhan, Tuhan menyuruh Yunus pergi. Dan ketika Yunus lari, dia ditelan ikan dan akhirnya mau tidak mau memberitakan pertobatan. Yang terjadi justru Niniwe bertobat dan Tuhan membatalkan hukumannya. Bagaimana reaksi Yunus? Ya, Yunus marah. Karena bagi Yunus, kasih Tuhan itu tidak semestinya diberikan kepada orang yang menyakiti kita. Tidak seharusnya kasih Tuhan itu diberikan kepada musuh yang telah menyiksa, bahkan mungkin membinasakan bangsa Israel dengan sangat kejam dan brutal. Bayangkan ketika kita sudah menderita bertahun-tahun karena kekejaman seseorang, dan ketika akhirnya Anda berharap Tuhan akan membela Anda, justru Tuhan mengampuni mereka yang menyakiti Anda dan membiarkan luka Anda tetap menganga. Yunus mengutip sifat Tuhan yang selama ini diajarkan sebagai pujian. Pengasih, penyayang, panjang sabar. Tapi kali ini kata-kata itu keluar dengan nada frustasi, seakan berkata, inilah yang salah darimu Tuhan. Engkau terlalu baik bagi mereka. Kasih Tuhan, Yesus selalu tergerak hatinya kepada orang yang mau bertobat. Dan Yesus selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Ketika Yesus di kayu salib, Yesus tidak sekedar menderita. Ia disalib oleh bangsanya sendiri, dikhianati oleh murid-muridnya, dan dihina oleh orang yang tak mengenalnya. Tetapi ia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa ini. Yesus tidak memihak pada rasa sakitnya sendiri. Ia memihak pada potensi pertobatan yang mungkin lahir dari luka yang diderita Yesus. Yesus jauh lebih mementingkan pertobatan daripada sakit hati atau bahkan sakit fisik. Yesus dicambuk dan sebagainya itu sakit fisik ya. Dan bukan hanya fisik yang ditimbulkan, hati bisa ditimbulkan loh ya sakitnya. Dia tidak salah tapi diperlakukan dengan kejam. Yesus menunjukkan bahwa bukan masalah dia musuh kita atau tidak, tetapi hati yang mau bertobat. Yesus luar biasa menjadi teladan bagi setiap kita, saya dan kekasih Tuhan. Yesus jauh lebih mementingkan pertobatan. Kasih Tuhan,
Dalam bisnis dan karir, kita sering berharap Tuhan memihak kita karena kita merasa paling benar. Kita sering merasa agar kesialan, malapetaka menghampiri lawan bisnis kita, supaya bisnis kita jauh lebih berjaya kalau tidak ada lawan. Tapi kadang Tuhan justru memakai kita untuk menjadi saluran pengampunan, bahkan kepada mantan rekan yang pernah menjatuhkan kita. Bisakah kita menerima bahwa Tuhan lebih tertarik pada pemulihan mereka daripada sekedar membela posisi kita? Bagaimana di dalam keluarga? Pernahkah kekasih Tuhan melihat seseorang yang telah melukai Anda justru mendapatkan hidup yang diberkati? Lalu Anda bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau seolah-olah melupakan luka yang pernah mereka timbulkan? Tapi mungkin Tuhan tidak lupa. Tuhan hanya sudah mengampuni lebih cepat daripada kita bisa melupakan. Poin yang kedua, mengapa Tuhan menyayangi musuh kita? Tuhan itu mau menumbangkan ego, bukan musuh kita. Sekali lagi, mengapa Tuhan menyayangi musuh kita? Tuhan mau menumbangkan ego, yaitu egonya saya dan kekasih Tuhan, bukan musuhnya kita. Kita baca di Yunus 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ayat yang ke-7, perhatikan kasih Tuhan. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Kekasih Tuhan, Yunus duduk di luar kota Niniwe. Yunus membangun pondok kecil, duduk dan menunggu. Bukan menunggu pertobatan, tetapi menunggu kehancuran. Yunus ingin melihat langit terbuka dan api turun membakar kota musuh. Tapi yang turun dari langit bukanlah murka, melainkan pengampunan. Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaunginya dari panas matahari. Ya, Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk menaunginya dari panas matahari. Sejenak Yunus merasa nyaman. Akhirnya ada yang menyenangkan di tengah kekacauan yang dia tidak sangka-sangka. Tapi lihat kekasih Tuhan, keesokan paginya Tuhan mengirimkan ulat kecil, pohon itu layu dan teduhan itu hilang. Kenapa kok Tuhan melakukan itu? Karena Yunus terlalu fokus pada kenyamanan pribadinya dan tidak menyadari bahwa ia sedang duduk menunggu kehancuran orang lain. Tuhan ingin menunjukkan bahwa hati Yunus lebih terluka karena pohon layu daripada karena ratusan ribu nyawa yang hampir binasa. Ini adalah ironi. Nabi Allah yang seharusnya mencerminkan hati Tuhan justru marahnya karena pohon yang melindunginya, bukan karena manusia yang akan binasa. Ini ironi, bukan? Kekasih Tuhan, Yesus meninggalkan segala kenyamanan surga untuk datang ke dunia yang menolaknya. Ia tidak duduk nyaman menunggu penghakiman datang. Ia turun, mengajar, memeluk yang terbuang, dan memberi hidup bagi mereka yang tak layak. Bagaimana dengan kekasih Tuhan dan saya? Dalam bisnis dan karir, kadang kita menyamakan kenyamanan dengan berkat. Tapi Tuhan bisa memakai ulat kecil untuk menghilangkan kenyamanan kita, menghilangkan pohon jarak kita. Fasilitas hilang, posisi hilang, bahkan relasi hilang. Demi menyadarkan bahwa hidup kita telah terlalu berpusat pada ego, pada diri sendiri, bukan pada panggilan. Dalam keluarga, ada masa di mana kenyamanan kita direnggut
Karena Tuhan ingin kita berdamai, bukan bertahan dengan ego. Tuhan tak akan ragu mengambil pohon kecil yang membuat kita nyaman dalam kemarahan atau dendam, agar kita bisa belajar mencintai, bukan menghakimi. Kekasih Tuhan, saya pernah dalam kondisi seperti Yunus yang jengkel, mangkel terhadap seseorang, jengkel terhadap pelayan Tuhan di gereja, hamba Tuhan, karena saya dikhianati. Saya diberikan tugas untuk mengembangkan sebuah divisi, tapi ternyata pada waktu rapat besar gereja, saya banyak ditentang oleh para donaturnya, ya, para majelisnya, dan hamba Tuhan, gembala sidang, yang menyuruh saya, memberikan saya mandat tidak membela saya. Dan disitulah saya merasa, loh, kok begini? Kenapa Tuhan ya, saya tidak dibela? Akhirnya saya merasa kecewa, kasih Tuhan ya. 9 tahun saya off dari pelayanan dan bangun bisnis yang membuat saya nyaman. Saya membaca Yunus ini, saya teringat, saya pun membangun bisnis supaya apa? Saya berteduh di bawah pohon jarak. Ya, Tuhan memberikan bisnis yang luar biasa. Pohon jaraknya jadi nyaman, saya bisa berteduh nyaman di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah saya sakit hati. Tetapi kasih Tuhan, kitab Yunus itu tidak pernah berbohong. Setiap apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Dan saya pun diajar Tuhan. Berulang kali Tuhan beritahu saya untuk kembali pelayanan, mengabarkan Injil, tapi saya tidak mau. Akhirnya Tuhan mendatangkan ulat kecil dalam bisnis-bisnis yang saya bangun. Satu persatu bisnis yang saya bangun bagus, berkembang, harus mengalami ulat yang merontokkan segalanya. Dan disitulah saya sadar bahwa Tuhan mau saya mengampuni orang yang bersalah pada saya dan tetap mengabarkan Injil. Jadi kalau kekasih Tuhan mendengar saya hari ini refleksi, itu bukan karena saya kuat, saya mampu, tapi saya hanya menjalankan perintah Tuhan yang sudah pernah saya alami seperti yang kita bahas saat ini. Disitulah benar-benar kasih Tuhan ya, saya disadarkan, oh ternyata Tuhan jauh lebih mementingkan pertobatan jiwa-jiwa dari sekedar menghibur saya yang sedang terluka. Kita masuk yang poin yang terakhir, poin yang ketiga. Mengapa Tuhan menyayangi musuh kita? Kasih Tuhan itu tidak disesuaikan dengan standar luka kita. Yunus 4 ayat yang ke-11. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Lihat kekasih Tuhan, inilah kalimat terakhir dalam kitab Yunus. Tuhan tidak menyimpulkan cerita dengan pujian, mukjizat, atau pertobatan Yunus, tapi Tuhan Yesus menyimpulkan dengan pertanyaan terbuka. Masakan aku tidak akan sayang kepada mereka? Kasih Tuhan, Tuhan menggugat hati Yunus dan juga hati kita. Orang Niniwe adalah bangsa asing, kejam, dan brutal. Tapi Tuhan melihat mereka dari kacamata belas kasihan, bukan sejarah kelam mereka. Tuhan melihat mereka sebagai anak-anak yang belum tahu membedakan kanan dan kiri. Tuhan bukan sedang menyederhanakan kejahatan mereka. Tuhan sedang memperlihatkan kedalaman belas kasih-Nya. Dan Yunus, ia masih duduk marah, merasa Tuhan mencintai musuhnya terlalu dalam, terlalu cepat, dan terlalu penuh. Kekasih Tuhan, Yesus ketika melakukan pelayanan selama masa hidupnya di dunia, Yesus menyentuh orang kusta, berbicara dengan pelacur, memulihkan penyamun. Yesus tidak menunggu untuk mereka ini menjadi cukup baik. Justru Yesus datang kepada mereka yang dianggap najis. Karena kasih Tuhan Yesus tidak menunggu standar kita. Kasih itu membentuk kita. Dalam bisnis dan karir,
Mungkin Anda melihat seorang yang dulu menjatuhkan Anda, kini mendapat kepercayaan lagi, bahkan mungkin lebih dari Anda. Maukah Anda berkata, Tuhan, jika Engkau ingin memakai saya untuk memulihkan orang itu, pakailah saya. Bagaimana dalam keluarga? Bisa jadi orang yang pernah paling melukai Anda adalah orang yang Tuhan ingin Anda doakan lebih dulu. Kasih Tuhan tidak berhenti di batas luka kita. Kasih itu mengalir menembus luka dan menyembuhkan lebih dalam daripada dendam bisa bertahan. Apa yang kita pelajari dalam refleksi hari ini? Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Mungkin hari ini Anda tidak seperti Yunus, tidak ditelan ikan, tidak duduk di bawah pohon. Tapi mungkin Anda duduk di dalam hati yang penuh luka dan berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik kepada mereka. Hari ini Tuhan ingin kita belajar dari Yunus. Tuhan tidak memihak pada luka kita, tetapi pada jiwa yang bertobat. Tuhan mau menumbangkan ego kita, bukan musuh kita. Dan yang terakhir, kasih Tuhan tidak disesuaikan dengan standar luka kita. Karena jika Tuhan bisa mengampuni mereka, siapa kita untuk tidak melakukannya? Kekasih Tuhan, ayo jangan tunda untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Lakukanlah seperti Yesus yang telah melakukan di atas kayu salib. Amin.